warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak dari berbagai komunitas yang hormati saya cintai, adik sekalian. Saya melihat aura yang keluar. Kami orang tua ini semangat Pramudya Anantatur. Lek nyebut aja Mas Pram dulu, kleru Mas Pram ono anu. Pramudya, nggih. Lengkap. Artinya nanti kita kuwi. Saya tidak paham betul secara Mas Pram, Pak Pramudya Anantatur. Tapi ada dua hal yang mungkin enek sambung rakitnya sama saya. Yang pertama, saya pernah datang ke Pulau Buru. Di sana itu ada kota baru yang jadi pecahan itu, namanya Namlea. Pernah dengar atau mungkin pernah ke sana? Di Namlea itu ada kawasan blok itu khusus untuk pembuangan napol-tapol. Tapi saiki sugih dadi bos kabeh. Itu sudah generasi ketiga dan keempat, termasuk mungkin Mas Pram pernah kula nyebut Mas Pram neh kleru tenan. Pak Pram itu pernah dibuang ke sana ya. Tepatnya di desa apa di sana? Sekarang itu masuk blok namanya Namlea. Sekarang kaya-kaya. Rata-rata satu rumah punya mobil 2. Punya sawah, terus pokoknya sugih. Itu yang pertama. Saya pernah ditunjukkan oleh Kapolres sana, ditunjukkan dulu tapel di sini Pak Ustadz. Yang kedua, belas gak tersinggung, kini anak buka tulisan Pramudya Anantatur tentang Mangir ada di sini. Iya, betul sekali. Jadi Pak Pram, saya nyebut bingung aku. Pram gitu aja ya, tapi karepe kuwi. Pram ini adalah seorang yang rasionalis dan sekaligus revolusionalis. Jadi memandangnya jangan hanya satu sisi. Puncak gregetene Pram itu di buku yang namanya Mangir. Saya tak bercerita, kami ini nyun sewu, namanya kalau dari sisi agama tahadus bin nikmat itu menceritakan saya keluarga mungkin ada bukan terah ya, tapi Brayat Mataram Islam. Ketika Mataram berdiri dihadiahi oleh Sultan Hadiwijaya, Ki Ageng Kemanan itu membabat Alas Mentau yang sekarang jadi kota gede itu, dan itu ibu kota Mataram pertama. Ketika bertempat di situ ada 3 golongan sikapnya terhadap Mataram baru yang dibabat di Alas Mentau itu, kerajaan kesultanan awal masih kadipaten. Yang pertama, para tokoh-tokoh yang setuju dengan adanya Mataram. Contoh ya Panembahan Bodo dan seterusnya. Yang kuyung Kiai Ageng Karanglo ini yang kuyung dengan berdirinya Mataram. Yang kedua, ditaklukkan dengan cara halus melalui pernikahan-pernikahan. Ya, di situ ada beberapa kiai ageng. Tapi ada yang tidak setuju karena merasa bahwa di situ datang lebih dulu daripada berdirinya Mataram. Ada 2 tanah perdikan besar. Ini sama-sama dari keturunan Majapahit. Yang pertama adalah Ki Ageng Giring di Gunung Kidul. Yang kedua ekstrem itu Mangir. Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu sebenarnya adalah Mangir ketiga, bukan ke-1. Ki Ageng Mangir. Mulanya di situ Pram itu selalu jadi orang tertindas, perlawan dan seterusnya. Di Mangir itu digambarkan di sana bahwa dia tidak mau tunduk terhadap Mataram, mergo duweni tombak yang namanya tombak Baru Klinting. Tapi sayang sekali, nyun sewu, alam orang tua ini sama jenengan mungkin ada sedikit nanti bisa saling melengkapi. Tombak Baru Klinting ini dalam keyakinan orang-orang Jawa pribumi ada tombak yang ampuh, sehingga Mataram tidak berani mengalahkan sana karena ditunggoni tombak Baru Klinting sing dhisik asale saka ula ilate. Dan itu masih ada di Ngayogyakarta, tombak Baru Klinting. Dan itu memang kalau dunia perkerisan ndak asing.
Yoni geter iki mang enek tenan. Kalau kaum rasional wis gak percaya ngono-ngono kuwi. Dah, gak berani, tapi ketika mau ditaklukkan, wes iki kelilip Mataram. Maka harus ditaklukkan dengan cara halus. Penasehat Mataram Ki Juru Martani menasihati, wes ayo ditaklukkan dengan cara halus. Barang jantur macak jadi wong niku lho. Napa? Ngamen ngangge gamelan sing dadi sindene niku anake Panembahan Sewati Ratu Pembayun. Akhirnya ditaklukkan lewat itu Ki Ageng Mangir kena apa pengasiane Pembayun setelah Pembayun itu ngelakoni ritual adus di Sendang Kasihan itu daerah Bantul. Wis kedanan macam-macam Ki Ageng Mangir akhirnya ngerabi meneng-menengan. Sausai meteng diomong nih, adalah musuh bebuyutan Mataram. Diomong nih, jenengan Ki Ageng tahu siapa saya? Gak ngerti. Kula Pembayun, loh, lah kok yo putrane Panembahan Senopati musuhku. Wis ngene ae. Antara Mangir karo Mataram dadi istok ben luwih apik. Monggo, jenengan kula aturi sowan. Sowan yang wis jadikan satu kan luwih kuat. Lah aku nek kono ditampa tenan apa gak? Karena cintanya nyuwun sewu wong putri nggih. Rapek disowane yang Mataram. Di sana sowan syaratnya mlebu kepada raja-raja di Mataram, semua atribut senjata ini harus dilolos diteleh nenek jobo, termasuk tombak Ki Ageng Mangir yang namanya Baru Klinting. Akhirnya diteleh nih. Ini kekuatannya Yonine wis ilang. Lah sowan tapi Pembayun bojone niki gak melu sowan. Nek kori gapura ngarep niku wis didhewekne. Iki wis mikir engko terjadi apa-apa. Nah, ketika sowan yang kene anu hormat yang ada mara tua sekaligus musuhe diapit dirangkul yo anakku. Tapi kelingan pegel metu ngontape lek iki musuhe cekel gadokne yang sirahe yang gede watune pecah yang watu gilang itu. Sehingga kuburannya itu di Kota Gede jadikan dua. Nek jobo siji, nek jobo nih tembok, tarik jeru. Artinya Mangir ini sebagai menantu sekaligus musuh. Perlawanan kalau cerita nih Mangir semangatnya pengen melawan hegemoni Mataram niku lho. Tapi gak ngono kuwi sejarah. Mas Pram-pramnya ini melihat sisi lain. Yang dimaksud tombak Baru Klinting itu duduk tombak sing nek ini gak. Tapi adalah pinter diplomasi, pinter mempengaruhi Ki Ageng Mangir yang masyarakat semangatnya untuk melawan kekuasaan. Dalam Islam itu ada tafsir dua. Ya. Yang saya kalau jangan tersinggung ya. Dalam Islam itu ada cara menafsirkan dua hal. Ketika Moses mengalahkan Faraoh Ramses kedua Fir'aun, di sana tafsirnya kalau tafsir Kasyaf itu milik kaum rasionalis Islam. Zamakhsyari dari kalangan Mu'tazilah menafsirkan. Sebenarnya Musa ketika mengalahkan Fir'aun itu terus kok digepuk yang segera sigat gak. Wis sangke pintere Nabi Musa pengaruhi yang Bani Israel. Ditekan ibarat kekuasaan. Pintere sehingga Fir'aun jatuh. Mas Pram ketika menafsirkan tombak Ki Ageng Mangir Baru Klinting wis ajane gak asale saka ula, gak enek yorine, gak beda kaya keris-keris sing digawe saka pelang. Lho iya dibaca di sana. Tapi pintere si Ki Ageng Mangir ini mengaruhi masyarakat daerah Sorolaten Mangir di situ untuk berontak ke sana. Nyun sewu spiritual Mas Pram seperti itu. Itu Mas Pram Pramodya Anandatur. Jadi spiritual dibangun atas dasar rasionalis, rasionalis. Terus yang penting lagi, tadi diuraikan ngeten, kami ini, orang-orang tua ini, sithik akeh metu turun Mataram, metu turun Mataram. Dalam mata rantai silsilah ada, tapi kekancingan itu dibuang kali keluarga, wis kesetaraan tetap dijaga betul, wis gak enek feodal omongnya dihilangi, jadi gak perlu dihilangi karena itu sejarah ya, yang kenyataan seperti itu. Priyayi Jawa atau satria tanah Jawa kuwi diarani jangkep lek limo niku wau. Mungkin kalau penjelasan jenengan gak padha lho niki.
Dan itu saring lengkapi. Priyayi Jawa, wong Jawa, satriya, entah itu Trah ataupun Mataram kuwi diarani jangkep nek duwe 5 hal ini. Siji garwa, wisma, kukila, turangga, curiga. Maknane gak padha tibake. Dalam sumber aslinya, Mas Pram itu bukan Mas Pram, kleru neh nggo. Pram itu mengkutip tapi ditafsirkan, ditakwil dengan gaya baru yang isinya semangat revolusioner. Gak jane ngene yang dimaksud wisma wong ki lho. Lek lengkap tenan lek wis duwe omah. Di pokoke wis omah gedhek sembarang gak dadi kontraktor terus. Sana ngontrak gak penak. Gak tenang. Senajana omahe wis gak enek AC-ne wis. AB angin brobos pokoke duwe omah. Ini ganteng. Ya. Jadi rumah ditafsirkan ya rumah dalam konteks modern. Yang kedua, garwa. Garwa niku napa? Dalam konteks modern bojo. Wis tak arep ngian teng arep gak duwe bojo ya tolah-tolah. Jomblo abadi. Rapi. Lah nek apa kena jak petong wih garwa. Ini tafsirkan letarlek. Yang ketiga, ya ini yang namanya wisma garwa kukila. Kukila niku manuk artine aja diwaca A. Garwa terus napa niku wau? Wisma kukila artine seje. Kukila. Wong Jawa hono caraka gak hana caraka. Tapi genze ngono kuwi gak apa-apa. Dimakfu. Iya. Yang dimaksud dengan kukila manuk dalam konteks modern ternyata hiburan. Dhisik Priyayi Jawa, kowe nek wis jangan buka ada makna sampai 12 jilid nika. Kita jemur ada makna, satu satir ada makna. Kami Mataram apal betul itu. Jadi yang dimaksud dengan kukila itu dhisik Priyayi Jawa kuwi marem lek arep iki enek manuke ulese ngene terutama manuk napa sing paling bertuah kutut. Nggih. Sampai manuke dhewe didusi. Kutut wis didusi dhisik digenekne dirasakne ayam. Tapi dalam konteks sekarang manuk itu ternyata ya seperti hiburan-hiburan punya apa TV, CD, laptop dan seterusnya. Dan lengkap. Yang ketiga, ini punya turangga. Lek dhisik jaran duwe gedokan nek mburi omah macam-macam. Tumpakane sakniki ya mulai sepeda motor, Alphard napa? Al-Fatihah. Jadi kuwi sikil. Dan yang terakhir adalah niki ojo lek maca kleru, curiga, aja curiga. Kabeh ayo o. Dadi denta wiyanjanane genah. Ini curiga niku keris. Priyayi Jawa kuwi pepak tenan nek duwe 5 niki terakhir keris. Lek priyayi kuwi dhuwur kelas stratanya tinggi, keris sing duweni 4 ini falsafah hidup. Lek tani biasa Pak Lurah sugih ngoten biasane duwe keris trimo tilam sari, tilam mupeh. Lurus-lurus maine. Tapi lek priyayi tenang. Oh gak. Hidup itu kudu berliku-liku penuh perjuangan. Mesti duwe keris 4 iki. Kersane ngalah 4 iki kabeh gane sing lho. Siji jangkung. Ya jasa niki sing ahlian. Jangkung lho pinten? Lho gak ero to. Jangkung itu enek jangkung pacar, jangkung mangkurat. Lah, pokoknya lho telu. Jangkung itu maksudnya piye? Kalau melihat itu, ade urip tansah di jangkung, background awake dhewe. Ane nek pangeran nggih, ade ndek Gusti Allah pelaku sak pelaku, rumangsa pede. Kowe gak duwe dhuwit gak pede omongi sapa? Lek wis tuwek tenan ngerti. Artinya dalam setiap langkah dia selalu menyertakan Tuhan, nggih. Nggih. Innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. God bless me. Nah. Paham nggih? Iki jangkung. Tapi dhisik yo duwe tenan keris. Kayak sampean keris kursi tok ora tau. Sing nomor loro sangklat. Iki sing gawe Empu Supa jaman Sunan Kalijaga. Sangklat itu disengklitne dadi piandel. Luke pinten sangklat? Sing Mas Bumi meneng. Gak oleh niki makan kabeh makan. 13 nggih. Nah, dalam berjuang itu penuh dengan liku-liku hidup. Jadi sangklat harus punya pegangan duwe prinsip kuat tenan. Itu lambangnya seperti itu. Dan ini yang dua ini priyayi kudu duwe naga sasra
sabuk inten seperti es Hamid Tarja. Nggih. Naga sasra ini. Naga iki artinya ular terbesar. Sakniki 9 naga niku lho. Nah, sasra iki emas yang jumlahnya 1000. Kalau ingin menjadi orang besar, kita harus dikelilingi orang-orang yang punya pengaruh. Macam DPR, macam timnya kudu wong tim sing tenanan. Embleng-embleng wedi getih gak masuk. Penuh perjuangan dikelilingi oleh para naga. Lihat ceritanya gak usah saya tidak mau lebar. Pokoknya zaman ketika menjadi orang besar apapun di situ harus dikelilingi oleh orang-orang hebat, baik pemikiran dan sebagainya. Sabuk inten ki Raja Brana finansial niki kudu duwe. Dadi wong Jawa nalika duwe keris papat ku nyawang. Sak liyane yoni tenan lho. Tapi ngene. Lek keris biasa-biasa kekrep-kekrep, jono luka, wih cak cilik-cilik. Kalau kami punya keris pegangan para panembahan. Dan itu saya punya beberapa keris, tadi 4 seperti itu. Matur suwun nggih. Terus yang terakhir, kita punya sesanti. Kita punya paugeran gegebengan. Wong Mataram siji kudu Traing Kusumo. Trah iki keturunan Kusumo Kembang. Jadi wong Mataram dhisik jo ngaku Mataram lek gak bisa membawa nama baiknya. Indonesia niki embrione saka kerajaan Mataram lho, Mas. Selain yang adopsi Majapahit dan seterusnya, tapi Traing Kusumo. Nomor loro rembes sing madu. Madu ki dibutuhne ngrembes nanti dadi obat macam-macam legi dan seterusnya. Terus ini yang penting. Winiyeng wong atopo. Kalau kita selalu berpikir rasionalis, tidak bersumber dari dalam, niku wah revolusine jiwa. Niki gase niki jan banter, rime gak enak. Disamaring lek kejunguk dadi gaspol remblong. Ya, Kyai Mataram mboten. Kita itu dibekali oleh Tuhan akal, pikir, dibekali dengan hati, namanya bahasanya kolab, fuad, macem-macem. Tapi enak sisi lain. Nah, ini rotok kejawen ya. Dalam Islam ada yang namanya kolbun itu enak jero niki enak sanubari karo nurani. Ada yang lebih dalam namanya sir. Sir itu rasaning rasa rahasia. Nah, jadi wong lek tau minep ngene iki, berjuang pun ngono kuwi. Termasuk nenek moyang kami Panembahan Senopati ketika membangun peradaban itu tirakat nek lebih kayangan Wonogiri 1 tahun ngenepne Poncondrio manekung pengen tujuane Gusti tok muga-muga turunku kabeh dadi wong pinunjul di tanah Jawa itu njeblos diwenehi karo pangeran kali Gusti Allah. Sekarang jadi catur projo siji Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekarang rajanya Sinuwun Hamengkubuwono ke-10. Ya memperingati acara Pak Pram niki nggih keluarga niku. Semangat yang kita ambil. Surakarta Hadiningrat sekarang Pak Kubono ke-13 sing geger terus niku. Ada yang namanya Pakualaman dan Mangku Negara. Kuwi tirakate Mbah Mbae. Jadi gunakan apa yang diberikan oleh karo Gusti Allah, karo pangeran, baik akalnya, hatinya, sirnya dan sebagainya. Lek kene terus kobong pedhok niku mangke. Jadi sekali-sekali kudu ngene. Nggih. Karena sing diulangne Gusti Allah iki liwate sentuhan halus banget. Wah, tapi semangatnya revolusi jan makantar-hantar. Ketok cara wesi kerisne jenenge Kombayana. Murup jenengan. Lo seneng kula ngoten niku nggih. Tapi semangat itu yang kita ambil api semangatnya, tapi jerone jenengan kudu panggah anteng nggih. Jadi renungan-renungan batiniah. Tapi untuk khusus Pram memang rasionalis. Aku ngomong piye yang dibacakan kalau semua deretan buku-buku itu. Dan itu baik saja. Kalau lo maca ya Gatoloco. Serat Widayat Jati, Maklumat Jati, Redo Tomo saya baca itu. Jadi melakukannya bareng. Wes pokoknya intinya gas karo rem kudu seimbang. Dan fase sekarang jenengan gasnya pol-polejian.
Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf saya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Disampaikannya gagasan baru dari Gus Badrus. Mungkin saya lemparkan langsung ke audiens untuk menanggapi. Oke ya. Terima kasih waktunya. Saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Fajar terkait kekalahan-kekalahan. Karena kemarin saya sedikit berkontemplasi terkait hal pentingnya mengorganisir kekalahan. Ini sudah saya tulis, memang pendek, tapi entah nanti saya akan lanjutkan untuk memperpanjang esai tulisan saya terkait pentingnya mengorganisir kekalahan. Memang apa yang disampaikan oleh anggapan dari Mas Fajar itu kekalahan adalah eufemisme ataupun penghalusan bahasa. Tapi bagi saya memang apapun perlawanan itu berawal dari kekalahan. Tanpa adanya kekalahan pasti tidak ada yang namanya perlawanan. Sebab memang kalau kita mengatakan kebahagiaan, kemenangan, pasti orang yang menang itu akan mempertahankan kemenangannya, tidak melawan. Justru perlawanan itu akan muncul dari kekalahan itu sendiri. Kita kembali ke sejarah-sejarah lampau. Perlawanan-perlawanan yang terjadi hingga akhirnya ataupun jatuhnya Orba memang itu berawal dari kekalahan. Berawal dari gagasan-gagasan ataupun tulisan yang dibuat oleh kalangan-kalangan ataupun orang-orang semacam Pram. Pram itu menulis ya memang berangkat dari kekalahan karena berkontemplasi apa sebab penyebab yang terjadi saat ini. Akhirnya Pram menuliskan sesuatu hal yang berkaitan tentang realis sosial yang terjadi di lingkungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita lawan terkait norma-norma, terkait hal feudalisme dan lain-lain. Itu berangkat dari kekalahan, penyebab-penyebab seperti itu. Makanya pentingnya terkait hal apa yang ditulis oleh Pram itu mengajarkan kita untuk mengorganisir setiap kekalahan yang terjadi. Dari tulisan-tulisan Pram itu kita bisa lihat apa yang setiap pembaca ataupun setiap pembaca karya-karya Pram itu pasti akan merasakan bagaimana karya-karya Pram itu bisa mengorganisir pikiran setiap pembaca. Kita bisa membentuk kekuatan yang namanya solidaritas setiap organisasi ataupun kelompok-kelompok masyarakat sosial. Pokoknya yang setiap orang-orang yang membaca, yang tahu Pram. Tapi kalau tidak tahu pasti akan mengatakan ya biasa-biasa saja. Pram kan mengajarkan warisan apa yang diberikan oleh Pram. Warisan paling utama dari Pram adalah bagaimana mengajarkan kita terkait hal keadilan dan kemanusiaan. Orang tidak akan tahu bagaimana kemanusiaan jika tidak melatih dirinya untuk membaca dan langsung ataupun terjun langsung ke lapangan hal-hal yang terjadi. Bagaimana terjun langsung ke lapangan? Kita bisa terjun ke lapangan semisal terkait betapapun banyak sekali daerah-daerah konflik yang terjadi di Indonesia. Kita bisa melihat langsung ataupun kita nggak usah terlibat langsung ataupun terjun langsung ke lapangan, tapi kita menggunakan media sosial. Betapapun itu banyak sekali di Jawa Timur, di Trenggalek misal, itu ada salah satu bakal akan terjadi ataupun ada tambang terbesar di Jawa. Itu proyek PSN. Terus di Banyuwangi, Pakel, betapapun orang-orang yang ada di sana, warga sekitar yang ada di sana, itu mencoba mempertahankan tanah airnya. Logikanya semacam ini. Ketika Indonesia dengan masyarakat adat itu duluan mana? Pasti masyarakat adat. Betapa anehnya ketika masyarakat adat diusir oleh negara ataupun Indonesia. Siapa duluan? Nah, begitulah cara melatih. Makanya kemanusiaan itu perlu dilatih. Empati itu perlu dilatih. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Latihannya dengan cara membaca, dengan cara terjun ke lapangan, melihat langsung kejadian hal-hal yang terjadi. Itulah makanya pentingnya kita melatih diri. Latih.
bangsa yang tak pernah belajar dari sejarah itu pasti akan dikutuk untuk mengulanginya lagi dan lagi. Mungkin semacam itu. Makanya jika bukan kau, lantas siapa lagi yang akan menghidupkan api kekalahan ini? Mungkin cukup itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sekaligus closing statement ya Mas ya. Menurut saya sore ini sangat gayeng, menyenangkan sekali. Kita perlu tepuk tangan untuk pada kita semua hari ini. Yang pertama, kenapa saya mengatakan ini sangat menyenangkan? Karena jika tahun 90-an, 95, 97 kita mengadakan acara seperti ini, kita akan dipenjara. Karena pada saat itu bahkan ada Kompas dulu, berita di Kompas kan ada juga liputan tahun 90 itu mengatakan bahwa Bonar, mahasiswa di Jogja itu dipenjara karena membaca dan mengedarkan buku-bukunya Pram. Yang kedua, karena pertemuan ini sangat menyenangkan, ada lintas perspektif tadi yang disampaikan oleh Gus Badrus juga itu sangat menarik bagi saya, dan memang benar begitu Pak. Pram itu memang seorang sangat rasionalis, dia bahkan sampai dia mau meninggal pun di bukunya itu dijelaskan bahwa pada Tuhan pun saya tidak mau meminta. Itu memang seorang Pram. Dan terkait Nangir tadi juga begitu, baru kelinting itu digambarkan Pram itu bukan sebagai tombak, tapi kepintaran, kelihayan dia berdiplomasi dan sebagainya. Kemudian dari ini tadi yang perlu kita petik bersama adalah semangat untuk menulis, kemudian membaca, dan kita terus belajar, jangan pernah selesai gitu. Dan tentu harapan kita seperti yang dikatakan Pram saat diwawancaranya ini, kita ingin melihat semua ini berakhir. Apa yang berakhir? Ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang berbahagia bersama-sama. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, untuk tanggapan dari saya ikut Mas Enu saja yang tadi karena waktunya menjelang maghrib ya. Nah, terus closing statement saya, semangat dalam menjalani hidup. Nah, itu saja. Ya, terima kasih. Sudah bincang-bincang kita pada sore yang syahdu kali ini, saya hanya sedikit menambahkan, Pramoedya adalah sastrawan yang sangat besar, selalu ditindas, bahkan buku-bukunya dibakar. Namun dari kejadian tersebut justru membakar semangat-semangat yang membaca buku-bukunya Pram. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Manda dari UKM Seni Segara Unispa. Dan pada sore hari ini saya akan menampilkan sebuah puisi, membacakan puisi karya beliau, Pramoedya Anantatur, yang berjudul Puisi untuk Ayah. Puisi untuk Ayah, karya Pramoedya Anantatur. Sebenarnya, aku ingin kembali, Ayah, pulang ke teduh matamu, berenang di kolam yang kau beri nama rindu. Aku ingin kembali, pulang menghitung buah mangga yang ranum di halaman, memetik tomat di belakang rumah nenek. Tapi jalanan yang jauh, cita-cita yang panjang tak mengizinkanku. Mereka selalu mengetuk pintu saat aku tidur, menggaruk-garuk bantal saat aku bermimpi. Aku ingin pergi ke rumah, Ayah, tapi nasib memanggilku.
seekor kuda sembrani datang, menculikku dari alam mimpi, membawaku terbang melintasi waktu dan dimensi kata-kata. Aku menyebut pulang, tapi ia selalu menolaknya. Aku menyebut rumah, tapi ia bilang tak pernah ada rumah. Aku sebut kampung halaman, ia bilang kampung halaman tak pernah ada. Maka aku menungganginya. Menyusuri hutan-hutan jati, melihat rumput-rumput yang terbakar di bawahnya, menyaksikan sepur-sepur yang batuk membelah tanah Jawa. Arwah-arwah pekerja bergentayangan menuju ibu kota, mencipta banjir dari genangan air mata. Arwah-arwah buruh menggiring hujan air mata. Mata mereka menyeret banjir. Kota yang tua telah lelah menggigil, sudah lupa bagaimana bermimpi dan bangun pagi. Hujan ingin bercerai dengan banjir, tapi kota yang pikun membuatnya bagai cinta sejati dua anak manusia. Aku tak bisa pulang lagi, ayah. Kuda ini telah menambatkan hatiku pada pelananya. Orang-orang datang ke pasar malam, satu persatu, seperti katamu. Berjudi dengan nasib, menunggu peruntungan menjadi kaya raya. Tapi seperti rambu lalu lintas yang setia, sedih dan derita selalu berpelukan dengan setia. Aku tak bisa pulang lagi, ayah. Kuda ini telah menambatkan hatiku pada pelananya. Orang bilang apa yang ada di depan manusia hanya jarak, dan batasnya adalah ufuk. Begitu jarak ditempuh, sang ufuk menjauh. Yang tertinggal jarak itu juga abadi. Di depan sana, ufuk yang itu juga abadi. Tak ada romantika yang cukup kuat untuk dapat menaklukkan dan menggenggamnya dengan tangan, jarak, dan dengan ufuk yang abadi. Terima kasih. Saya Vida Matul Khairia dari UKM Dedikasi. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi yang saya karang sendiri sebagai generasi Pramudia Ananta Toh. Si lembah yang bersuah oleh Hafidah Hakimatul Khairiyah. Berjumpa dengan dunia yang hampir musnah, diserok ombak seolah tak berdaya, ditelan arus sang pria, tertutup oleh ancaman jiwa yang selalu bergumam negara merdeka, ditikam oleh negara berseteru di atas dunia yang bercanda. Melulu sergapan air mata itu berlinang di antara merah dan putih, terancam hina di antara surgawi, jatuh bersama ketulusan sang bunda. Ini aku, diajarkan oleh wanita yang mengecap untuk mengucap, melafat untuk berargumentasi, memegang erat dunia, bersujud pada sang pertiwi. Terima kasih.
Selanjutnya, penampilan selanjutnya yaitu dari Sagara lagi oleh Mbak Serina. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Sarna Dewi. Saya dari UKM Sri Segara dan di sini saya akan menampilkan puisi beliau juga dengan judul Kutukan Diri. Kutukan Diri karya Pramudia Anantatur. Kemudian datang jua. Ini diri hampir kaku dalam rangkulan. Kemampuan jiwa sedang deram genderang. Tinggal tergenang sayup. Hampir lenyap di telan peternakan tubuh. Berderet-deret. Ini pengembara bantingan egoisme hawa. Berteriak sepanjang lorong mengemis pelepasan. Dan pelepasan peretas perdebatan ini peternakan. Setan, dia terlampau besar. Dimahalkan hilangnya kebiasaan menimang anak tubuhnya. Pengecut, pengecut. Ini diri belum berani. Dibiarkan juga genderang menyerekat. Di lereng-lereng lembah belum diolah. Dan matahari tambah condong. Membunuh tiap diri, cari selimut sembunyian. Terima kasih. Hmm.